Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dan ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita pada hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan dengan judul Nafasnya Allah. Terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ini adalah suratan Paulus yang ditujukan kepada muridnya adalah Timotius. Ya, Paulus mengatakan bahwa segala tulisan yang ada di dalam kitab suci adalah ilhamnya Allah. Amin. Dan saudara, setiap yang kita baca di dalam Alkitab itu adalah ilhamnya Allah. Dan kata ilham di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah theanustos. Theanustos ini artinya God's breath, ya, atau nafasnya Allah. Jadi semua tulisan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab adalah nafasnya Allah. Ya saudara, ingatkah kita waktu Allah menciptakan manusia? Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan pada waktu itu manusia belum menjadi makhluk hidup ketika Allah membentuk manusia pertama kali. Lalu kapan manusia menjadi makhluk yang hidup? Ya, ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah sudah menghembuskan nafasnya ke hidung manusia. Saudara bisa membaca atau melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saudara, manusia menjadi makhluk yang hidup karena apa? Karena nafasnya Allah. Karena Allah menghembuskan nafasnya ke hidung manusia. Jadi nafasnya Allah memberikan kehidupan kepada kita, kepada manusia. Jadi setiap kali kita membaca kitab suci, membaca firman Tuhan atau membaca semua tulisan yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ya, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ingat, semua itu adalah tulisan di dalam kitab suci, adalah nafasnya Allah. Jadi sesungguhnya Allah sedang menghembuskan nafasnya kepada kita untuk memberikan kita kehidupan, memberikan kepada kita kesehatan dan kesembuhan. Kapan? Ketika kita mendengarkan, membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, di sana Allah sedang menghembuskan nafas kehidupan, ada kesehatan dan ada kesembuhan bagi kita. Puji Tuhan. Baik, kita melihat kembali di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dituliskan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Firman Tuhan mengatakan, "Perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Apa artinya ini, saudara? Kalau di sini dituliskan perhatikanlah perkataanku, artinya kita harus memberikan atau meluangkan waktu untuk firman Tuhan. Karena ketika kita memperhatikan berarti kan kita harus memberikan, meluangkan waktu kepada firman Tuhan. Lalu di sini juga dituliskan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya apa? Kita juga harus memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Lalu ayat yang ke-21 mengatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya apa? Kita harus punya waktu juga untuk membaca firman Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya di ayat 21, simpanlah itu di lubuk hatimu. Firman itu kita simpan di dalam lubuk hati. Artinya apa? Firman Tuhan
harus kita renungkan. Jadi ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus merenungkan firman itu. Mazmur mengatakan baik siang maupun malam, kita renungkan firman itu. Dan apa hasilnya? Ketika kita suka membaca, kita mendengarkan dan kita merenungkan firman itu, di ayat yang ke-22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Allah, jelas sekali. Ketika kita suka merenungkan firman Tuhan, berawal dari kita suka membaca, mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Ya, firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah. Amin, saudara. Nafasnya Allah yang memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita, bagi seluruh kehidupan kita. Dalam hidup ini, bahkan situasi dunia sekarang ini yang tidak menentu, terus terang, jujur saudara, kita butuh nafasnya Allah yang dapat memberikan kehidupan kepada kita, kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Mungkin ada di antara saudara yang lemah, yang lesu, tidak berdaya. Apakah saudara juga sakit? Ingat, ada nafasnya Allah. Bacalah firman Allah. Karena semua itu firman itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Jadi mari cintailah firman Allah. Milikilah waktu untuk membaca firman-Nya, untuk mendengarkan firman-Nya. Karena ketika kita suka dengan firman Allah, ada keuntungan besar bagi kehidupan kita. Karena firman itu adalah nafasnya Allah sendiri. Sehingga apa saudara? Ketika kita mau mendengarkan, merenungkan, membaca, maka kita akan menerima kehidupan, kesehatan, dan kesembuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sudah beritakan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap kami benar-benar mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu adalah nafasnya Allah sendiri. Ketika kami mencintai firman-Mu Tuhan, maka kami akan diberi kehidupan, kami akan menerima kehidupan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan atas tubuh kami Tuhan. Oleh sebab itu ajar setiap kami untuk mencintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami lebih jauh, kami mau serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap jemaat Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang bersekolah atau melakukan pekerjaan dimanapun Tuhan, Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan Tuhan mereka yang lemah Engkau memberikan kekuatan, mereka yang susah Tuhan berikan Tuhan penghiburan, semangat dalam menjalani hidup ini, mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan, bilur Yesus menjadi obat mujarab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.